Baik, yang kedua adalah Ibu Novianti, aplikasi SAC tentang hukum Om. Nah, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Haitan. Saya izin untuk share screen. Boleh, silakan. Iya, Bapak Ibu, apakah tampilan layar saya sudah muncul? Sudah. Iya. Ya, baik. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Haitan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sore hari ini saya boleh berbagi dengan rekan-rekan guru hebat yang ada di sini. Dan selamat sore kepada rekan-rekan Duta Rumah Belajar, bahkan sahabat Rumah Belajar, dan Bapak Ibu yang boleh bergabung bersama dengan kami dalam webinar SAC di sore hari ini. Baik, saya langsung mulai saja dengan pemaparan aplikasi Hukum Om yang saya buat dengan menggunakan Smart App Creator. Ini adalah alur kerja saya, Bapak Ibu. Yang pertama, saya mulai dari membuat mind map, kemudian ada formulirnya. Formulir terdiri dari formulir 1, formulir 2, dan formulir 3. Dan yang terakhir adalah proyek atau tugas besar dari SAC. Mind map untuk aplikasi Hukum Om yang saya buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada start page-nya, kemudian yang kedua ada home page, dan yang ketiga closing ya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ada closing. Di start page nanti akan ada animasi welcome Bapak Ibu. Selanjutnya ketika masuk di homepage akan ada tampilan untuk materi dan juga game. Materi terdiri dari kompetensi dasar, konsep dasar listrik, arus listrik, beda potensial, dan hukum Ohm. Selanjutnya ketika masuk di game, nanti akan ada tampilan untuk mengisi nama pemain. Selanjutnya ada level 1, level 2, level 3. Kemudian ada petunjuk dan selanjutnya closing, di mana closing ini berisi animasi, terima kasih, dan juga profil dari pengembang. Oke, mungkin untuk di bagian level 1, level 2, level 3 ini saya tidak munculkan ketika membuka game, karena nanti levelnya itu langsung di dalam soal, jadi ada tingkatan kesulitan pada saat mengerjakan soal, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk formulir 1. Formulir 1 dibesarkan. Oh iya, baik Pak. Terus sedikit. 150 kalau nggak salah. Nah, cukup. Bisa ya Pak. Cukup. Jadi saya membuat untuk formulir 1 ini pada tanggal 29 Juli. Nama pengembang adalah saya sendiri, kemudian nama aplikasinya adalah Hukum Om, versi aplikasinya adalah 1, dan deskripsinya yaitu media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran Hukum Om bagi peserta didik kelas 12 SMA di semester ganjil. Tujuannya yaitu yang pertama memudahkan dalam pemahaman konsep dan pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran dalam pembelajaran di masa pandemi. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran melalui Hukum Om menggunakan aplikasi ini. Dan yang kedua, menyajikan materi pembelajaran secara lebih menarik kepada peserta didik karena dibuat nanti dalam bentuk game. Selanjutnya, meningkatkan semangat dan minat belajar peserta didik. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang kreatif dan menarik sehingga tidak membosankan bagi siswa yang dapat mereka akses kapan saja, di mana saja, dan bersama siapa saja. Targetnya yaitu peserta didik kelas 12 SMA. Dan adapun perangkat atau tool yang saya gunakan selain SAC yaitu ada Canva, kemudian ada Edrawmind. Selanjutnya saya menggunakan Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, FreePic,
Bitmoji. Kemudian ada juga sebenarnya saya menggunakan remove background untuk menghapus background dari beberapa gambar yang sudah saya buat di Bitmoji. Oke, itu untuk formulir 1 Bapak Ibu. Selanjutnya formulir 2. Ya, untuk formulir kedua, untuk start page-nya di sini Bapak Ibu, untuk halaman start page ini berisi background belajar fisika bersama Ibu Novi, kemudian ada gambar guru yang bergerak, saya buat seperti animasi Bapak Ibu, kemudian ada audio page, dan ada juga latar belakang musiknya. Di sini saya menggunakan musik ini yang saya cari di background musik yang bebas copyright Bapak Ibu. Selanjutnya ini tampilan ketika nanti membuka start page, inilah tampilannya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya ada home page, nanti isi halamannya ada teks hukum OM, kemudian ada materi, ada game, dan juga nanti ada sound on off. Jadi kalau ada background musiknya kita bisa untuk mengklik saja button sound on off-nya untuk mematikan suara dari background musik yang ada. Ini tampilannya Bapak Ibu. Selanjutnya pada halaman materi, nanti selain ada tampilan teks Bapak Ibu di sana, akan ada juga audio saya menjelaskan, tapi memang audio ini saya tidak berikan di semua halaman Bapak Ibu, hanya di beberapa konsep saja. Karena saya juga terbatas waktu untuk membuat ini Bapak Ibu, jadi memang belum sempurna. Jadi hanya di beberapa halaman saja yang baru saya berikan audionya untuk penjelasan. Jadi ini Bapak Ibu untuk materinya nanti ada di halaman materi. Selanjutnya di tampilan awal game akan muncul teks ayo berlatih, kemudian ada button play, kemudian ada button petunjuk, dan ketika nanti peserta didik sudah menekan tombol play, maka akan muncul teks nama pemain. Jadi mereka nanti akan mengisi nama pemain atau nama mereka. Selanjutnya mereka akan pilih button next, dan nanti ada gambar guru juga di tampilan ini Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini untuk tampilannya. Selanjutnya masuk di halaman soal. Jadi soal ini ada soal level 1, soal level 2, dan soal level 3. Tapi memang saya belum munculkan di seperti buat di game-game lainnya Bapak Ibu, yang nanti ada tinggal peserta didik memilih level 1, level 2, atau level 3. Tetapi di aplikasi yang saya buat ini, saya gabungkan menjadi satu, tapi nanti setelah mereka mengerjakan 4 soal, berarti mereka sudah menyelesaikan level 1, nanti akan muncul tampilannya. Berarti setelah itu mereka akan pilih next untuk melanjutkan ke soal level 2 dan sampai nanti ke level 3. Ini adalah soal-soalnya Bapak Ibu. Jadi total ada 12 soal. Nanti akan muncul juga di sana ada skor mereka, kemudian ada waktu. Jadi waktu pengerjaan setiap soal itu adalah 60 detik. Nanti akan muncul juga nilainya, dan ada gambar yang saya berikan di sana. Jadi nanti ketika peserta didik menyelesaikan soal lebih dari 60 detik, maka secara otomatis akan langsung terganti ke soal yang berikutnya. Jadi memang waktu yang diberikan memacu peserta didik untuk bekerja secara cepat. Ini Bapak Ibu, dan nanti di halaman closing akan ada teks terima kasih, kemudian gambar guru yang bergerak yang saya buat seperti animasi, dan nanti ada profil pengembang di sana. Seperti ini Bapak Ibu untuk formulir yang kedua. Selanjutnya formulir yang ketiga mengenai skenario dan navigasi dari hukum OM. Untuk start page-nya akan ada animasi bergerak dan juga audio. Selanjutnya di homepage nanti ada button materi, kemudian button game, dan button sound on off. Selanjutnya ketika masuk di halaman materi nanti ada button sound untuk mendengarkan audio page. Jadi peserta didik boleh kalau ingin mendengarkan suara guru menjelaskan bisa nanti menekan
tombol sound-nya. Selanjutnya nanti akan ada button next, button home yang bisa digunakan untuk kembali ke tampilan awal. Kemudian ketika masuk di game, di tampilan awal game, peserta didik nanti bisa menekan button petunjuk agar supaya sebelum mereka memulai game, mereka membaca dulu petunjuk yang ada, supaya betul-betul ketika menyelesaikan game, mereka sudah tahu apa saja aturan ketika akan bermain. Selanjutnya ada button play yang digunakan untuk memulai permainan atau kuis. Kemudian ada isian nama. Dengan di sini saya menggunakan text input. Jadi mereka nanti akan mengisi nama mereka. Kemudian ada lagi tombol next dan home. Dan untuk soal seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan kalau di soal ada button waktu, kemudian skor nilai, nanti ada button next, submit. Ya Bapak Ibu untuk soal. Selanjutnya untuk closing, mereka akan menekan button profil pengembang untuk melihat profil saya sebagai yang membuat aplikasi. Dan selanjutnya ada button home juga untuk kembali ke tampilan awal. Ya, ini untuk formulir yang ketiga. Dan mungkin langsung ke aplikasinya saja ya Pak Haitan. Boleh, silakan Bu. Baik Pak. Oke, jadi ini Bapak Ibu adalah tampilan dari aplikasi Hukum Om yang saya buat. Ini adalah homepage-nya Bapak Ibu. Nanti ketika saya sudah preview akan ada animasi. Jadi seolah-olah itu saya terbang bersama roket Bapak Ibu. Di sini nanti ketika saya preview, kemudian ada di homepage-nya seperti ini, ada tampilan materi dan juga game. Kemudian ada tombol on off untuk suaranya. Jadi kalau suara background-nya dianggap terlalu berisik atau terlalu ribut, bisa di off di bagian ini Bapak Ibu. Selanjutnya nanti masuk pada materi. Untuk materi sendiri saya buat pakai Canva Bapak Ibu. Jadi sesudah saya buat pakai Canva, kemudian saya ekspor dalam bentuk PDF dan saya tinggal insert di sini Bapak Ibu. Jadi ketika saya insert di SAC, saya pilih yang PDF. Jadi memang bahan ajarnya sudah ada karena ketika awal semester saya sudah buat bahan ajar ini. Jadi pas untuk tugas ini saya sudah terbantu untuk materinya saya sudah buat. Jadi saya tinggal pilih PDF, maka langsung bisa masuk PDF-nya di sini. Jadi untuk materi saya buat di Canva dengan format PDF. Jadi memang tidak ada animasi yang bergerak di sini. Selanjutnya tampilan untuk awal game seperti ini dan nanti mereka akan mengisi nama dan masuk pada soal. Ini saya langsung play saja. Selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Ibu Novianti Layar. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Saya bisa off-kan untuk suara background-nya. Kemudian kalau kita klik materi, nanti akan masuk ke materi. Ketika saya klik tombol untuk sound-nya, akan ada muncul penjelasan dari saya. Yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah berikut dengan keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah halaman ini sudah, peserta didik boleh pilih tombol next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini juga saya memberikan audio page berupa suara saya untuk menjelaskan manfaat dari listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Contohnya, ada penerangan, yaitu kita bisa memasang lampu. Seperti ini ya Bapak Ibu, jadi tinggal nanti di next sampai materinya selesai. Dan kalau sudah bisa pilih kembali di tombol home untuk kembali ke tampilan awal. Dan nanti kita langsung bisa pilih game.
Sorry Bapak Ibu, kayaknya untuk link ke gamenya saya sudah setting kemarin, cuman sepertinya ada masalah. Ya, jadi ini ketika pilih game nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Good job. Good job. Good job. Nanti skor untuk setiap soal berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang skornya 5, ada yang skornya 10, tergantung dari tingkat kesulitan dari tiap soal. Good job. Good job. Ada juga soal drag and drop seperti ini Bapak Ibu. Untuk tombol try again, untuk kembali lagi memulai permainan. Bagi yang nilainya belum mencapai 75, mereka boleh pilih try again. Kemudian ketika klik level complete, tampilannya seperti ini. Iya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, Pak Haitan. Presentasi dari saya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya dari aplikasi yang saya buat. Dan saya kembalikan kepada Pak Haitan. Ya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Itu gambar orangnya itu gambar avatar Ibu sendiri atau gimana itu? Iya Pak, saya buat di Bitmoji Pak. Foto Ibu diambil maksudnya? Iya. Jadi saya selfie dulu Pak, kemudian nanti muncul avatarnya. Oh gitu. Seperti itu Pak, iya. Oke. Karena dari tadi saya perhatikan ini sama nggak dengan gambarnya gitu. Mungkin saya gitu. Boleh, bagus. Mohon maaf Pak, banyak kekurangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya sering perhatikan tuh konsistensi ya. Nah, kalau yang tadi menggunakan PowerPoint, yang sekarang pakai Canva. Jadi kalau PDF itu, kalau di import ya, masuk ke SAC itu di generate, kalau ada 10 halaman jadi 10 halaman. Itu jadi image semuanya. Itu prinsip dari PDF itu ya. Kalau yang tadi Bu Sun itu PowerPoint-nya di capture atau dijadikan image masing-masing? Ibu Sun? Ibu Sunaria itu tadi yang pakai PowerPoint jadikan PDF ke PNG Pak, ekspor ke PNG. Ekspor PNG, oke. Ya berarti satu-satu ya. Oke. Jadi karena saya nggak semua slide. Jadi memang Canva itu adalah salah satu yang sekarang perlu banyak dieksplor ya oleh kalangan guru, dosen, mahasiswa ya, dan bisa diintegrasikan dengan SAC ya, karena banyak di sana, banyak yang free ya. Termasuk saya sendiri banyak eksplor sekarang ini. Yang saya eksplor itu PowerPoint dan Canva sekarang. Jadi untuk desain, kalau Photoshop saya benar-benar gak ngerti. Kalau Photoshop saya kurang ini, biasanya ke anak saya tolong buatkan seperti itu. Baik, terima kasih. Animasinya tadi ada yang menarik perihal image-nya yang itu ditutup hanya dengan, kalau biasanya kan orang memasang dua image untuk on off, nah sekarang dibuat satu. Menarik. Ternyata ada yang melakukan juga. Oke, masih silakan. harus banyak belajar Pak. Dan saya anjurkan ya, mulai sekarang itu seperti saya sudah sampaikan kepada ini, Bapak Ibu sekalian mulai memiliki seri ya. Jadi buat seri-seri gitu ya. Kenapa? Karena saya belum tahu kalau yang ini yang pelajaran hukum Om itu untuk satu semester berapa persennya? Ini hanya untuk satu pertemuan Pak. Kalau sesuai dengan tatap mukanya 1 kali pertemuan Pak.
sangat kurang ya. Iya. Sebagusnya begini, kalau saya rekomendasikan, kalau untuk 1 semester, usahakan materi itu ada seperempatnya ya. Jadi untuk 4 minggu. Jadi satu aplikasi itu adalah untuk 4 minggu gitu. Jadi dalam bahkan kalau sudah bisa mengintegrasikan dengan Google Drive dan sebagainya, hanya kalau disambungkan dengan Google Drive permasalahannya kan satu, selalu terus harus online dengan internet, itu permasalahan. Kalau bisa sih disatukan dalam 1 semester. Satu aplikasi 1 semester, satu aplikasi. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan untuk Bu Novi, silakan. Izin bertanya, Nah, Pak, silakan. boleh ya? Intan, silakan. Ini saya tertarik sekali nih buatannya, udah high class-nya ini kayaknya. Saya tertarik sama yang saya kan buat game juga. Nah itu tuh nggak pakai timer ya. Nah tadi kan saya lihat timernya jalan terus. Ya itu tuh kira-kira apa nanti ada batasannya sendiri, misalkan nanti timernya habis terus bisa close atau gimana gitu ya untuk timernya. Terus tadi sama masukin namanya itu cuman masuk di awal terus nanti di akhir keluar lagi namanya, atau sepanjang game tadi tuh kayaknya saya ada namanya enggak ya waktu gamenya jalan gitu. Udah dua itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Silakan. Ya Bu Novi, silakan. Iya, baik. Bu Intan, untuk waktu sendiri saya buatnya pakai timer. Jadi mungkin saya share screen dulu di sini supaya bisa terlihat. Ya, timernya ini kemarin sih saya baru menemukan untuk mengatur supaya kalau timernya lebih dari 60 detik, nanti dia akan secara otomatis pindah ke soal berikutnya. Karena selama ini saya juga berpikir begini, kalau saya kasih timer, terus timer ini seolah-olah tidak ada fungsinya, buat apa? Jadi kemarin saya coba cari-cari, kira-kira kalau timernya ini saya kasih batas 60 detik, tindakan selanjutnya apa? Waktunya bukan hanya 60 detik saja Bu Intan, tapi bisa kita atur misalnya mau 1 menit, 2 menit bisa. Tapi di sini saya pilih 60 detik saja. Caranya kita pakai ini Bu Intan. Jadi klik saja timer, kemudian saya pilih global timer. Setelah saya pilih global timer, kemudian saya atur. Jadi kalau nanti waktunya lebih dari 60 detik, saya atur di sini ya Bu Intan, nanti bisa terlihat di propertinya sebelah kanan. Saya klik yang 60 detik tadi. Kemudian saya pilih interaksi. Jadi interaksinya untuk waktu 60 detik. Ini saya pilih timer end. Saya pilih timer end. Kemudian saya pilih objeknya. Jadi misalnya Ibu Intan ingin pilih kasih salah. Jadi kalau lewat dari 60 detik otomatis salah misalnya, boleh. Jadi tinggal nanti pilih objek salah. Nanti dia akan kemudian dipilih appear. Tapi karena saya pilih dia pindah ke halaman berikutnya, berarti kita pilih tadi 60 detik, kemudian saya pilih timer end, saya pilih objek, saya pilih counter, kemudian yang ini saya pilih switch page ya, kita cari nanti, ya ini switch page. Ini nanti diatur setelah 60 detik dia akan otomatis pindah ke halaman berikutnya. Kalau ini halaman 17 berarti nanti dia otomatis pindah ke halaman 18 setelah 60 detik. Seperti itu ya Bu Intan. Nanti waktunya bisa Ibu Intan atur di properti di bagian ini Bu Intan. Seperti ini kan tertulis 60 sekon. Nah bisa Ibu Intan tambah misalnya maunya 1 menit. Boleh. 2 menit misalnya. Berarti tinggal dinaikkan saja angkanya Bu Intan. Seperti itu. Karena saya pilih 60 detik. Berarti saya pilih tadi 60 sekon. Jadi bisa kita kurangi, bisa kita tambah waktunya. Aturnya di setting ini Bu Intan. Oh oke.
Itu yang objek tadi counter ya? Counter ini apa? Nilainya ya? Kalau Timer. untuk nilai counter, kalau untuk nilai counter, kalau untuk waktu timer. Oke. Pilihnya di insert, untuk waktu timer, pilih yang global timer. Kalau untuk nilainya counter, pilih juga global counter. Seperti itu Bu Intan. Oke. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa Bu? Nama. Nama ya? Oke, untuk nama memang saya hanya munculkan di tampilan awal saja Bu, supaya kemarin juga saya baru terpikir, kan biasa kalau di game-game isi nama pemain seperti itu ya. Jadi saya hanya terpikir saja lebih bagusnya kalau mereka insert nama. Tapi memang untuk nama ini saya belum link ke halaman yang lain. Saya belum dapat caranya untuk link ke halaman yang lain. Jadi untuk saat ini saya baru buat, yang penting di tampilan awalnya mereka memasukkan nama saja. Tapi memang belum di link ke halaman-halaman yang lain. Saya masih nanti mau belajar lagi Bu untuk link nanti ke halaman yang lain. Nanti kalau udah dapet kasih tahu ya caranya. Siap. Kalau untuk input nama seperti ini, jawaban seperti ini, saya pilih di insert kemudian text input. Jadi di sini bisa diatur. Jadi boleh nanti misalnya kita buat soal isian singkat atau jawaban singkat, boleh pakai text input. Ya, seperti itu Bu Intan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Intan. Baik, perihal teks tadi ini aplikasi SAC itu bukan untuk nyimpan database. Jadi sebenarnya ada sebuah skenario kalau mau memainkan, tapi itu programming ya. Jadi kalau itu saya nggak pernah mau menyentuh dengan programming, karena kalau sudah programming nanti jadi tambah jelimet. Baik, tapi tujuannya teks input itu adalah untuk yang persamaan untuk itu ya. Oke. Sip. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Boleh ya? Boleh. Oke, Bu Novi, keren ini. Saya juga baru kepikiran bisa pakai aset Bitmoji ya, itu menarik, jadi gambar orangnya jadi pas gitu dengan yang bikinnya. Terus yang kedua ini yang tombol on off yang sound ya, Bu Novi ya. Iya. Saya awalnya yang aplikasi yang saya itu pakai tombol on off yang bisa hidden, itu di hidden kan ya, betul nggak? Iya. Nah itu terus saya coba ekspor ke HTML5, ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Apakah Ibu dicoba juga di HTML5 pakai tombol on off-nya jalan? Soalnya kalau saya kemarin itu nggak jalan, makanya saya bikin jadi dua tombol, atau kanan on, kiri off, seperti itu. Gimana Bu? Ya, makasih Pak Denny. Ya. Sekedar informasi Pak Haitan, saya banyak bertanya dari Pak Denny waktu menyelesaikan proyek ini, terlebih khusus yang pada saat untuk disalin ke HTML5. Jadi Pak Den, memang untuk sound on off-nya kalau di HTML5 nggak jadi Pak. Itu sudah saya coba, tapi kalau cuma buka di SAC-nya sih dia jadi Pak. Tapi kalau di HTML5 nggak jalan Pak Den. Ya, berarti sama ya? Sama Pak, sama. Sama ya. Kalau itu Iya, Pak. dicatat Pak Denny, oleh saya kirim ke SAC-nya kalau itu. Ya. Jadi kalau di APK sih jalan Pak. Kalau di APK di AHL, cuman ketika diekspor ke HTML5 itu ternyata banyak fitur yang nggak jalannya, makanya saya acuannya di HTML5 karena di sumber belajar kan HTML5 yang dipakai, tidak APK. Ya. Jadi kemudian memang ada beberapa hal di Android jalan, ya, tapi pas waktu di HTML5 tidak jalan. Bahkan saya sendiri temukan, dan saya sudah sampaikan ke pihak SAC langsung. Mereka sendiri bingung gitu. Kata saya, ini bukan salah programming. Gitu. Jadi permasalahannya ini ya. Jadi kalau Android itu sistem pemrogramannya kan betul-betul nempel ke dalam sistem ya. Nah, kalau di ini, di mana di HTML5, itu sistem pemrogramannya nempelnya di browser. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengenal dengan JavaScript, di situ ada istilah cookies dan sebagainya, ada case. Nah, itu mempengaruhi. Itu pada ini masalahnya. Kalau di
Android pun nggak ada masalah karena Android itu programmingnya hampir native itu. Jadi hanya asli kepada Android. Itu memang saya sudah sampaikan pada ini. Mereka sendiri bingung ya, mudah-mudahan katanya bisa terjawab. Kata saya kalau termasuk yang teks tadi, itu pertanyaan itu saya sampaikan ke SAC perihal password itu. Skenario-nya ada sebenarnya. Jadi gini, kalau kita nih sebenarnya ada permainan yang bagus kita buat ya. Kalau banyak ada kawan bertanya ya, rekan yang lain, Pak, gimana hasilnya gitu. Kalau misalnya orang berlatih, itu hasilnya di tanggal sekian, bagaimana gitu. Nah, itu dengan permainannya kita harus hubungkan dengan itu apa? Dengan bisa dihubungkan dengan apa? Google Classroom bisa ya. Atau lewat email, jadi dipakai screenshot, dikirim. Atau ada juga orang kasih password, tapi itu sudah HTML ya, ada programming. Kalau programming, saya berusaha menghindar, ya. Sebab nanti bisa jadi sulit, menyulitkan. Jadi tuliskan nama, kirimkan email Pak Denny, itu balik dulu ke server, kemudian balik lagi menjadi kode, Pak. Jadi untuk kan kita maunya orang tidak boleh langsung masuk ke aplikasi kita kan. Itu kan kuncinya begitu. Tapi dia di password dulu, kemudian kalau dia benar baru masuk. Nah, itu masuk ke password ke servernya, kemudian dibalikan, ada kode, ada PIN, tokennya gitu. Masukkan, kalau tokennya sesuai, dia pindah ke halaman belajar. Tapi itu kalau dijelaskan nanti jadi rumit, Pak. Betul ya. Itu programming, itu saya malah saya hindari. Kalau misalnya di antara Bapak Ibu sekalian, nanti saya buka pelatihan khusus programming, ya silakan aja kalau mau di situ. Memang ada rencana Pak Denny, memang terus diintegrasikan dengan programming. Itu tuh kuncinya di situ. Oh, ya. Terima kasih Bu Nopi ya. Sama-sama Pak Haitan. Harus diselesaikan ya. Iya Pak. Ada audionya saya lihat kok nggak ada ya. Iya, Jadi iya Pak. Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah mulai mulai menangkap ya. Sudah mulai banyak guru memahami bahwa memadukan dengan suara kita itu sangat penting ya. Tadi dua-duanya juga suaranya ya. Ibu Sun juga suara sendiri, Ibu Novi sendiri. Nah, ini memang menjadi PR besar. Jadi kalau bisa memang audio ini tempelkan ke dalam SAC-nya untuk pembelajaran. Jadi tidak full text itu. Tidak full text. Baik, terima kasih.